Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Raesari, NIM LO2 1181503. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai genetika populasi. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan kepada makhluk hidup. Sedangkan populasi merupakan sekumpulan individu sejenis atau spesies yang mempunyai kemampuan untuk bereproduksi di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Jadi genetika populasi merupakan cabang ilmu yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang terdiri dari dua, yaitu sel prokaryotik yang merupakan sel uniseluler di mana DNA tersebar pada sitoplasma. Sedangkan sel eukaryotik merupakan sel multiseluler di mana DNA tersebar pada inti sel atau nukleus. Contohnya seperti sel hewan dan tumbuhan, di mana terdapat perbedaan yang mendasar. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Pada sel hewan terdapat nukleus pada bagian dalam tubuhnya, di mana di dalam nukleus itu terdapat kromosom yang berbentuk seperti huruf silang atau X. Gen atau unit terkecil, materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Kemudian perbedaan DNA dan RNA, di mana bentuk molekul DNA berupa heliks ganda, sedangkan pada RNA rantai tunggal yang terlipat-lipat sehingga menyerupai rantai ganda. Kemudian perbedaan fungsi dari DNA dan RNA, di mana DNA mengendalikan faktor keturunan sintesis protein dan RNA mengendalikan sintesis protein. Kemudian letak, di mana DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, di sitoplasma dan ribosom. Kemudian komponen gula, pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa ribosa. Ukuran yang dimiliki pada DNA panjang sedangkan RNA pendek, serta jenis basa nitrogen pada DNA berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan pada RNA berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya ekspresi gen, di mana ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, kemudian menentukan fenotip, di mana fenotip itu sendiri merupakan sifat yang nampak atau morfologi. Dalam ekspresi gen terdapat dua, yaitu transkripsi dan translasi, di mana transkripsi itu merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis dalam transkripsi adalah mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang dapat kita ingat pada transkripsi yaitu adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA, kemudian timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA, kemudian guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada mRNA, serta sitosin pada DNA berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian di mana RNA polimerase mengarahkan pembacaannya dari arah angka 5 ke 3. Dari proses ini disebut sebagai elongasi transkripsi, akan berakhir bila RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Kemudian mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA ini meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma menuju translasi. Nah, translasi merupakan proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menyandi satu asam amino terdapat pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, merupakan tempat ditemukan ribosom. Kemudian pada translasi, di mana A pada
mRNA berikatan U pada tRNA, dan U pada mRNA berikatan A pada tRNA. G pada mRNA berikatan pada C pada tRNA. Kemudian C pada mRNA berikatan dengan G pada tRNA. Jadi 3 tahapan seperti inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA yang akan bergerak dari arah 5 ke 3. Setelah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah mRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar datang terikat dengan ribosom subunit kecil. Dalam melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu pada A, aseptor site, bagian P, peptidyl site, dan E, exit site. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A. Kemudian ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P, di mana site itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang melepaskan asam aminonya akan berada di area E yang bersiap untuk keluar. Kemudian area A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru, di mana siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu di antara 2 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Di mana release factor ini memasuki area A, maka polipeptida akan dirilis dari ribosom, dan ribosom akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Sehingga polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.